Selamat siang, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Reni Steven, anak asuh Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia, Ibu Lilian Halim, founder of Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, Bro Sofian Halim, Head of Pintu Belajar, Sis Leni Chow, President of Buddhist Fellowship Indonesia, Sis Reni Ong, Vice President of Buddhist Fellowship Indonesia, semua jajaran pengurus dan para donatur Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia atas beasiswa yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat melanjutkan studi saya di Universitas Budi Dharma dengan jurusan Sistem Informasi. Semoga ilmu yang saya dapatkan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia tercinta. Terima kasih. Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Sebelum kita mendengarkan sharing dari tamu spesial kita, ya, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang Pintu Belajar. Pintu Belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat universitas di S1, S2 maupun S3. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh Pintu Belajar yang telah lulus sarjana dan saat ini sudah bekerja di masyarakat dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami Ibu Lilian Halim, dan para donatur lainnya atas support kepada Pintu Belajar selama ini. Ya, kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan ke depannya Pintu Belajar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, sehingga bisa mencerdaskan anak bangsa, dan mudah-mudahan anak-anak asuh Pintu Belajar selain bermanfaat dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga mereka, nantinya juga bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan membanggakan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena saat ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual. Kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti kita sama-sama belajar pengetahuan dari narasumber kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek, penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort,
penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integriti, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Servis, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri baik secara pengertian maupun praktek dhamma demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri, mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dhamma. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhis Fellowship Indonesia. Namo Buddhaya. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, di siang hari yang berbahagia ini, kita sangat beruntung dan sangat berbahagia sekali karena kedatangan seorang tamu istimewa, seorang guru yang kita hormati dari Provinsi Riau, ya, yang mulia Bhikkhu Indagunu Tera, yang hari ini akan membagikan pengetahuan dhammanya kepada kita semua, memberi wejangan kepada kita semua, dengan topik mencari yang akan ditinggalkan, ya. Dan saat ini yang mulia Bhikkhu Indagunu Tera telah hadir di layar. Kita sapa terlebih dahulu, ya. Selamat siang Bante. Ya, selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Mm-mm. Apa kabar Bante? Baik, Sehat ya Bante ya? sehat. Kalau nggak sehat nggak hadir di sini. Oke, ya. Saat ini Bante lagi berada di mana Bante? Di Provinsi Pekanbaru, tepatnya Pekanbaru. di Wihara Puba Manggala Arama. Oke, di mana Pekanbaru itu banyak sekali perkebunan sawit ya Bante? Oh ya, ya, Pekanbaru itu terkenal atas bawah minyak, minyak bumi sama minyak sawit. Oke, ya ya. Kekayaan alam di Indonesia itu memang sungguh luar biasa. Oh ya, itu surga untuk kehidupan manusia kan. Gus Plus itu sudah pernah ngomong. Tanam tongkat aja tumbuh. Oh, Ya, ya, sungguh suatu berkah yang luar biasa ya, juga ya kita luar biasa. bisa lahir di Indonesia ya. Ya, betul. Oke, Suatu ya, keberuntungan. ya. Terima kasih Bante. Kami Ya, dari Buddhist Fellowship Indonesia mengucapkan terima kasih Anumodana Bante. Bante telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk berbagi pengetahuannya kepada kita semua. ya. Ya, oke, ya, terima kasih Bante. Ya, di satu layar lagi sudah ada Randy Stephen. Ya, selamat siang Randy. Namo Buddhaya. Selamat siang, Namo Buddhaya. Ya, oke, ya. Apa kabar Randy? Baik sekali, Bu Leni. Ya, oke, sehat ya? Sehat, 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 sehat sekali, Bu Leni. Ya, oke, baik. Ya, Randy pada hari ini berkesempatan untuk memoderasi sesi sharing dengan Yang Mulia Bhikkhu Indagunu Tera. Nah, saya perkenalkan, Randy juga adalah salah satu anak asuh Pintu Belajar yang saat ini berkuliah di Universitas Budi Dharma dengan program S1 Sistem Informasi di Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, semoga ilmu yang didapatkan nantinya bisa bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta ya, Randy ya.
Ya, sadu, sadu, sadu. Oke, baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, eh, pasti sudah sangat ingin mendengarkan sharing Dhamma yang sangat berharga dari Yang Mulia Biku Indah Gunung ya, dari Pekanbaru, Riau ya. Eh, Baiklah, untuk menghemat waktu, kita undang dan kita persilakan Yang Mulia Biku Indah Gunung dan Randy Stephen untuk bisa memulai sesi sharing ini dengan topik mencari yang akan ditinggalkan. Nanti juga ada sesi tanya jawab setelah Bante sharing. Nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom live chat-nya YouTube Buddhist Fellowship Indonesia. Ya, oke. Eh, Waktu dan tempat kita persilakan Yang Mulia Biku Indah Gunung Terima kasih, Bante. Ya, Anumodana. Terima kasih kepada Ibu Leni Chow dan Buddhist Fellowship Indonesia Pintu Belajar atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Sebelum Yang Mulia Biku Indah Gunung kali ini mengumpulkan dhamma, sharing tentang mencari yang akan ditinggalkan, perkenankan saya untuk membacakan profil pembicara supaya kita lebih mengenal beliau. Baik, Yang Mulia Biku Indah Gunung beliau ditakbiskan menjadi samanera di Wihara Dhamadipa Arama, Batu Malang, Jawa Timur pada tahun 2004 oleh Upajaya Yang Mulia Biku Sukaimo Mahatera. Dan ditabiskan menjadi biku oleh Upajaya Yang Mulia Biku Sukatemo Mahatera di Dhamadipa Arama, Batu Malang, Jawa Timur pada tahun 2007. Beliau aktif menyebarkan dhamma di berbagai wilayah Indonesia, baik secara offline maupun online. Yang Mulia Biku Indah Gunotera berdomisili di Wihara Puba Manggala Arama, Pekanbaru, Provinsi Riau. Demikian profil singkat dari Yang Mulia Biku Indah Guno. Sekarang tibalah waktu yang ditunggu-tunggu untuk kita semua untuk sharing dengan topik mencari yang akan ditinggalkan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Yang Mulia Biku Indah Guno. Terima kasih. ya. Namo Buddhaya, Soti Hoto. Ya, Budaya. kita berjumpa lewat kanal YouTube yang dipunyai oleh Buddhist Fellowship. eh, Rutin menyelenggarakan pembabaran Dhamma lewat online dan mengundang para penceramah yang mumpuni untuk membabarkan Dhamma, untuk berbagi Dhamma ke masyarakat di seluruh Indonesia. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini bisa mendorong, memotivasi, serta juga meningkatkan sadar keyakinan umat Buddha dimanapun Anda berada. Sehingga ketika umat Buddha punya keyakinan yang kuat, yang kokoh, yang tak tergoyahkan, bisa menjadikan landasan supaya Buddha Sasana lestari di bumi Indonesia, serta banyak umat Buddha yang mendapatkan manfaat prinsip-prinsip Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Pada hari ini saya akan sedikit menguraikan topik, yaitu mencari yang akan ditinggalkan. Kita sebagai manusia, ya sejak kecil pasti punya angan-angan, punya cita-cita, berharap supaya bisa menjadi orang sukses, bisa menjadi orang yang berhasil, ya dalam bahasa umum ingin menjadi orang kaya. Mungkin sejak muda kita selalu arahnya adalah ke sana, pikiran kita ke sana. Harapan kita ya berharap supaya kita meraih kesuksesan sampai titik puncak. Bahkan kita digembleng, dibentuk, diajari supaya bagaimana mendapatkan
uang lebih banyak supaya bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan berbagai macam ilmu, berbagai macam pengetahuan, keterampilan, serta juga berbagai macam cara supaya kita bisa mendapatkan keuntungan serta juga uang yang banyak. Orang berpikir bahwa uang adalah segalanya, bahkan berpikir eh, semua bisa diselesaikan dengan uang. Tapi pada kenyataannya, ya, uang bukanlah segalanya. Uang hanya bisa membeli ranjang, tetapi bukan tidur. Uang hanya bisa membeli makanan, tetapi bukan selera. Uang hanya bisa membeli buku, tetapi bukan pengetahuan. Nah, menyadari akan hal ini, bahwa memang ada beberapa hal yang segala apa yang harus diselesaikan dengan uang. Tetapi ada beberapa hal juga yang sebenarnya tidak perlu uang. Belajar dhamma, praktek meditasi, baca parita, itu juga sebenarnya nggak perlu uang. Yang penting butuh niat dari kita. Nah, kadang kita berangan-angan hal itu bisa tercapai. Tapi pada kenyataannya tidak semua harapan kita itu bisa tercapai semua. Walaupun bagaimana, ya kekayaan itu juga tetap penting dalam kehidupan duniawi. Maka Sang Buddha juga mengajarkan bagaimana kita itu bisa mendapatkan kekayaan dengan baik. Seperti halnya yang diajarkan oleh Sang Buddha di dalam Manggala Sutta. Bahwa kalau kita ingin menjadi orang kaya secara duniawi, hendaknya kita memiliki pergaulan yang baik dan menghindari pergaulan yang salah. Serta memiliki jiwa rendah hati, memiliki laku hormat yang tinggi terhadap siapapun, terhadap pihak manapun. Laku hormat kepada orang yang lebih tua, laku hormat kepada orang yang patut dihormat, dasar supaya kita itu bisa sukses secara duniawi. Selain juga memiliki dasar-dasar semacam ini, yang perlu dikembangkan oleh kita adalah hendaknya kita juga mengembangkan kebajikan. Karena kebajikan ini juga sebagai dasar untuk menjadi orang yang berhasil dan sukses. Ubecak timbunan jasa baik. Ini juga menjadi pendukung bagi seseorang yang ingin mencapai kebahagiaan, serta juga yang tidak kalah pentingnya adalah seseorang sehendaknya memiliki memiliki moralitas yang bagus, moralitas yang baik, moralitas yang bisa menuntun diri menjadi orang yang jujur, punya integritas. Ini juga sangat penting dalam kita mengembangkan diri, memoles diri menjadi pribadi yang unggul supaya menjadi orang yang berhasil. Yang tidak kalah pentingnya adalah punya pengetahuan, punya keterampilan yang handal, punya keahlian. Kalau hal ini bisa dimiliki oleh pribadi-pribadi yang mau sukses secara duniawi, otomatis hal ini bisa terwujud. Nah, tetapi semua itu adalah halnya kekayaan, semuanya hanya menjadi penyebab kondisi supaya seseorang bisa meraih kebahagiaan.
Ada 4 bentuk kebahagiaan duniawi yang bisa diraih, yaitu yang pertama adalah kebahagiaan karena memiliki. Jadi seseorang itu bisa memiliki kekayaan, itu juga menjadi sebab seseorang bisa menjadi bahagia. Kalau dia mengetahui ke, apa kekayaan yang ia miliki dimanfaatkan, dimengerti dengan baik. Ada pemahaman terhadap kekayaan yang ia miliki, maka akan menjadi penyebab munculnya kebahagiaan. Tetapi kalau dia terlalu melekat, ini juga akan menjadi sumber penderitaan. Ini adalah kebahagiaan karena memiliki, karena dia memahami akan arti kekayaan itu sendiri. Yang kedua adalah dia bisa meraih kebahagiaan karena menggunakan kekayaannya itu untuk berbuat kebajikan. Dia berbuat baik dimanapun berada, selalu berbuat baik. Nah, ketika mengingat bahwa apa yang ia raih kemudian digunakan untuk kebajikan, dia merasa puas, santuti. Itulah kebahagiaan. Yang ketiga adalah kebahagiaan karena tidak punya beban utang. Ini juga merupakan kebahagiaan. Sedangkan yang keempat adalah kebahagiaan karena tidak tercela, bukan karena tidak dicela. Di dunia ini tidak ada satu manusia pun yang tidak dicela. Tidak tercela di sini maksudnya adalah manusianya itu tidak melakukan tindakan-tindakan buruk, baik lewat ucapan, pikiran, maupun badan jasmani. Tidak ada ketercelaan yang ia lakukan, walaupun mungkin masih dicela orang, tapi dia tidak tercela. Tercela karena apa? Karena perilakunya luhur. Perilaku luhur dari ucapannya, perilaku luhur dari pikirannya, perilaku luhur dari tindakannya. Maka dikatakan ia tidak tercela. Maka itu dikatakan sebagai bentuk kebahagiaan yang bisa diraih oleh siapapun yang memperjuangkan bentuk kebahagiaan semacam ini. Nah, ini adalah bentuk kesuksesan yang bisa diraih secara duniawi. Ya, siapapun bisa ketika mau berjuang untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Tetapi perlu dipahami bahwa kekayaan duniawi itu hanya hak pakai ketika kita masih hidup, ketika kita masih bernyawa. Apa yang kita perjuangkan dari sejak kecil hingga dewasa, mungkin sejak kita bangun tidur, yang kita pikirkan hanya uang. Tetapi ternyata apa yang kita cari mati-matian, udah diperjuangkan begitu semangat, ternyata tidak ada satupun yang kita bawa ketika kita meninggal. Semua akan kita tinggalkan. Tetapi sering banyak orang yang fokus pada hal-hal ini sejak dini, sejak kecil. Padahal yang ini semua hanya hak pakai ketika kita masih hidup. Tetapi setelah meninggal, semua akan kita tinggalkan. Tak ada satupun kemewahan, tak ada satupun kekayaan kita yang di bawah sampai kita menemani kita meninggal. Tak ada satupun. Tak ada satupun. Semua akan kita tinggalkan. Sebesar apapun kekayaan kita, semua tidak akan kita bawa. Nah, ini harus disadari supaya kita itu bisa hidup secara berimbang. Nah, berimbang di sini adalah selain kita mencari harta materi yang berguna untuk menjalani kehidupan ketika kita masih hidup, kita juga harus mencari harta yang akan kita bawa. Kekayaan batin.
kekayaan batin yang harus kita tingkatkan, yang akan menjadi kawan kita, menjadi teman kita, dan akan setia menemani kita dalam kehidupan berikutnya. Kalau kekayaan secara materi kan tadi hanya dipakai pada kehidupan saat ini aja. Nah, kekayaan batin yang eh, menjadi kekayaan kita yang sebenarnya, ya harus kita latih, harus kita kembangkan supaya kita bertumbuh di dalam kekayaan batin. Nah, kekayaan batin apa yang harus kita kembangkan? Yang pertama adalah sadar, punya keyakinan. Keyakinan kepada siapa, Bante? Keyakinan kepada Wiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Keyakinan kepada hukum karma. Sesuai benih yang ditabur, itulah yang akan kita tuai. Apabila kita menanam kebaikan, hasilnya adalah penderitaan. Kita menanam keburukan, hasilnya kita menanam kebaikan, hasilnya adalah kebahagiaan. Kita menanam keburukan, hasilnya adalah penderitaan. Itulah hukum sebab akibat. Keyakinan terhadap hukum tumimba lahir. Keyakinan terhadap hukum adanya pencapaian ibadah. Ini adalah hal-hal yang harus diyakini, tapi keyakinan ini harus dilandasi dengan yang namanya pengertian benar. Bukan keyakinan yang membabi buta, tetapi keyakinan yang dilandasi dengan pengertian benar. Ini adalah harta yang pertama yang harus kita raih, yang harus kita kembangkan dengan kita mengerti, memahami tentang hal-hal yang harus diyakini dalam agama Buddha. Yang kedua adalah memiliki moralitas. Ya, kita sebagai umat Buddha hendaknya punya patokan untuk hidup sesuai dengan Dhamma, minimal kita mampu menjalankan 5 latihan moral. 5 latihan moral ini harus kita latih secara setahap demi setahap. Nah, mana yang paling mudah kita lakukan, laksanakan. Kita latih sedikit demi sedikit sehingga kita nanti bisa 5-5-nya bisa kita jalankan. Nah, seringkali kita menjadi orang yang namanya suka lalai dan lupa. Atau kadang-kadang juga menganggap sepele akan latihan ini. Sehingga kita tidak ada semangat, tidak ada keseriusan dalam mempraktikkan sila. Sehingga kita kadang melanggar, 1 dilanggar, 2 dilanggar, kecil lah nanti kan bisa. Akhirnya semuanya terlanggar, semua dilanggar, semua dilakukan. Akhirnya nggak ada batasan untuk mempraktikkan sila. Padahal ini harus dilatih, harus dipraktikkan secara setahap. Latihan moralitas ini sangat penting bagi kita. Kalau kita punya moralitas yang baik, moralitas yang berharga, ya nanti kita akan terkenal menjadi orang yang bermoral. Nah, ketika kita mampu sanggup menjalankan sila dengan baik, manfaatnya juga besar. Kita akan menjadi orang yang bahagia dalam kehidupan ini. Bahagia dalam kehidupan yang akan datang. Serta juga bisa mengkondisikan pencapaian kebebasan. Ini yang diajarkan dalam Dhamma, bahwa moralitas adalah sebagai dasar untuk meraih kebahagiaan, meraih keberhasilan, dan bisa dipercaya karena kita punya kejujuran, punya integritas, yaitu didasari oleh moralitas. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya kita memiliki yang namanya iri.
Iri adalah malu berbuat buruk. Nah, kadang-kadang kita kadang malu, tapi malu dalam hal karena malu di tempat umum untuk tampil. Padahal itu malu yang tidak pada tempatnya. Kalau kita mau malu, ya malu jangan. Malu untuk melakukan baik nampak maupun tidak nampak bagi orang lain, walaupun mungkin kita punya kesempatan, kita itu ada benteng. Oh, ini tidak benar, ini nggak boleh dilakukan. Walaupun kesempatannya ada, dan tidak ada satupun orang yang tahu. Nah, kalau ini bisa berkembang, sangat baik. Sifat luhur ini berkembang dalam diri kita. Berarti kita telah mengamankan dirinya sendiri, mengamankan orang di sekitar kita. Nah, yang ke selanjutnya adalah hendaknya kita juga memiliki harta yang yaitu otapa, takut akan akibat perbuatan. Jadi tidak hanya malu, tetapi kita juga tahu tentang hukum karma. Sesuai dengan binti tabur, itulah yang akan kita tuai. Apabila kita menanam keburukan, hasilnya adalah penderitaan. Kita menanam kebaikan, hasilnya kebahagiaan. Pemilik perbuatanku sendiri, pewaris perbuatanku sendiri. Tergantung pada perbuatan sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, itulah yang akan kuwarisi. Paham akan hukum sebab akibat ini, sehingga akan menjadi kondisi supaya kita berkembang di dalam otapa atau takut akan akibat perbuatan buruk, yaitu memahami tentang hukum sebab akibat. Hiri otapa ini sering dikatakan sebagai pelindung dunia. Karena ketika seseorang telah memiliki hiri dan otapa, orang ini pasti tidak akan pernah melakukan keburukan. Baik lewat ucapan dan badan jasmani. Kenapa? Karena telah punya hiri dan otapa. Walaupun punya kesempatan, punya peluang untuk berbuat buruk, karena hiri otapanya sebagai perisai di dalam diri kita, maka itu tidak akan kita lakukan, walaupun punya kesempatan. Maka dikatakan, hiri otapa adalah pelindung dunia. Kalau setiap orang di dalam dunia ini punya hiri otapa, di dunia ini tidak ada kejahatan. Itu. Ini adalah harta batin yang keempat. Yang kelima adalah bahu suta, punya pengetahuan. Punya pengetahuan. Kita punya pengetahuan, punya wawasan luas, punya pandangan ke depan, punya keilmuan yang cukup. Baik di bidang kita cukup mumpuni dalam bidang yang kita tekuni. Berpengetahuan. Berpengetahuan ini adalah ya harus kita latih, harus kita cari dengan cara belajar. Belajar dan belajar sehingga keilmuan kita makin hari makin meningkat. Dan juga pengetahuan-pengetahuan yang menunjang kehidupan kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan cara yang benar dan baik. Kalau kita bisa menunjang kehidupan kita. Bisa menjadikan diri kita itu bisa berpengetahuan. Apalagi ditambah dengan keterampilan, skill akan lebih baik lagi. Ini juga sangat penting. Memiliki wawasan, pengetahuan, ini juga termasuk harta batin. Apalagi kalau pengetahuannya dibarengi dengan pengetahuan spiritual, pengetahuan keagamaan, tidak hanya pengetahuan secara keilmuan, yang ilmuwan untuk secara intelektual saja, tapi dibarengi dengan
latihan atau olah batin akan lebih baik lagi. Yang keenam, harta batin yang harus dimiliki oleh setiap orang adalah harta batin yang berupa jaga. Jaga adalah kemurahan hati. Bermurah hati yaitu gemar berbagi, gemar memberi kepada siapapun yang membutuhkan. Berbagi hal yang dibutuhkan oleh orang lain. Berbagi hal-hal yang bermanfaat. Dan orang yang telah memiliki kemurahan hati, ada minat yang tinggi untuk berbagi dengan orang. Nah, ini harus dilatih, yaitu dengan cara sering berbagi, melatih, memberi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, ini adalah harta yang keenam. Sedangkan yang ketujuh adalah kebijaksanaan. Nah, apa ciri orang bijaksana? Orang bijaksana di sini adalah orang yang telah mampu membedakan ini baik, ini tidak baik. Ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Ini berguna, ini tidak berguna. Ini berfaedah, ini tidak berfaedah. Tetapi ia mengerti sampai tahapan praktek. Tidak hanya sekedar pengetahuan secara intelektual. Tetapi dia setelah mengerti, oh, kewihara baik, maka dia rajin kewihara. Oh, baca parita bagus, maka dia, oh, meditasi baik, akhirnya dia rajin meditasi. Oh, berbagi itu baik, maka setiap ada kesempatan untuk berbagi, dia selalu berbagi. Itu namanya dia telah sedikit ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang tingkat. Kebijaksanaan yang lebih tinggi lagi adalah ketika dia memahami akan dirinya sendiri. Bahwa diri sendiri hanya terdiri dari batin dan jasmani. Hanya terdiri dari pancakanda. Nah, ini yang harus dipahami, dimengerti bahwa badan jasmani kita yang tersusun, yang tingginya kurang dari 2 meter, hanya tersusun dari batin dan jasmani. Jasmani kita hanya terbentuk dari 4 unsur, yaitu unsur api, unsur angin, unsur air, dan unsur padat, membentuk menjadi fisik manusia. Demikian pula batin kita hanya ada perasaan, pengingat, kemudian bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran. Hanya tersusun dari situ. Kita mengerti bahwa badan jasmani kita hanya gugusan dari berbagai macam unsur. Nah, itu adalah kebijaksanaan yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah memahami kebijaksanaan mengenai duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Ini adalah kebijaksanaan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mampu menyelami Dhamma. Nah, bagaimana supaya kita menjadi manusia yang berkembang di dalam kebijaksanaan? Sang Buddha mengajarkan ada 3 cara. Yang pertama adalah Sutta Mayapanya, yang kedua adalah Cinta Mayapanya, dan yang ketiga adalah Bhavana Mayapanya. Sutta Mayapanya di sini adalah kita hendaknya belajar Dhamma, menyelami Dhamma sedikit demi sedikit dengan teori. Diharapkan dengan kita belajar Dhamma dari Tipitaka itu, kebijaksanaan yang didapat dari kita belajar.
Cinta mayapanya adalah penyelidikan. Nah, penyelidikan terhadap kebenaran yang telah kita ajar, yang kita tadi telah pelajari, diselidiki kebenarannya. Setelah mengetahui dan menyelidiki, oh ini benar, ya, ada pemahaman terhadap hal itu adalah kebijaksanaan yang kedua. Yang ketiga adalah dengan cara kita mengembangkan kebijaksanaan dengan meditasi. Dengan berlatih cita bawana, pengembangan. Pengembangan batin ini bisa kita latih secara terus-menerus, secara bertahap, dengan kita memunculkan nilai-nilai luhur. Ya, dalam arti kita berusaha melakukan 4 usaha, yaitu usaha untuk membuang sifat-sifat buruk yang telah ada di dalam diri kita. Usaha untuk tidak memunculkan sifat-sifat buruk yang belum muncul. Yang ketiga adalah mengembangkan sifat-sifat baik yang telah ada. Dan yang keempat adalah memunculkan sifat-sifat baik yang belum muncul. Itu adalah usaha kita dalam kita berlatih supaya batin kita berkembang. Dalam proses pengembangan batin atau cita bawana. Ketika ini dilatih, dikembangkan, Ibu Bapak telah memiliki yang namanya harta batin, yaitu berupa 7. Nah, otomatis Ibu Bapak akan menjadi orang kaya secara batiniah. Nah, orang kaya ini sebenarnya ada berbagai macam. Yang pertama adalah kaya batin, kaya materi. Adalah jenis orang yang secara spiritual bagus, yaitu memiliki kekayaan 7 ini, juga memiliki kekayaan seperti yang saya uraikan di depan, kekayaan materi. Dia secara batin oke, secara materi juga menjadi orang kaya betulan. Ini adalah kaya batin, kaya materi. Yang kedua adalah kaya materi, miskin batin. Ini adalah orang tipikal orang secara materi berkecukupan. Materinya banyak, usahanya di mana-mana. Bahkan berlebih-lebih, tetapi kikir, serta tidak punya ketenangan hati. Karena apa? Tidak punya yang 7 ini. Yang 7 nggak punya, yang adanya yang pertama. Ini namanya kaya materi, miskin batin. Yang ketiga adalah miskin materi, kaya batin. Secara materi, dia nggak, ya sedang-sedang lah, cukup-cukup aja untuk makan, untuk hidup itu. Tapi batinnya begitu murah hati. Saya pernah membaca di koran, ya, ada orang tua tinggal di daerah, di desa, tetapi melihat ada jalan rusak, dia rela mengambil uangnya sendiri untuk menambal jalan. Menurut uang itu besar untuk ukurannya dia, tetapi dia rela untuk jalan yang rusak. Inilah tipikal orang yang sebenarnya punya harta batin, tetapi minimal adalah berkembang dalam kerelaan, itu jaga. Nah, ya, jaga. Tetapi secara materi dia biasa-biasa saja. Ini namanya miskin materi, kaya batin. Sedangkan yang keempat adalah miskin materi, miskin batin. Nah, ini adalah orang yang sama sekali nggak perlu dibanggakan oleh kita. Sudah secara kehidupan dia berkekurangan, tidak berkecukupan, tingkah lakunya juga merugikan banyak orang. Nah, menjadi orang buruk di dalam masyarakat.
Entah itu jadi mungkin jadi pokoknya tindakan-tindakan yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian. Nah, ini adalah termasuk tipikal orang yang miskin materi dan miskin batin. Nah, kita sebagai manusia itu mau memilih yang mana dan mau seperti apa adalah tergantung kita. Tergantung kita untuk bisa menjadi pribadi luhur atau tidak. Menjadi orang yang berkualitas atau tidak. Nah, itu adalah pilihan bagi kita. Nah, tergantung kita memilih mau seperti apa. Nah, kalau kita sudah memang pilihan itu harus kita laksanakan dan hendaknya pilihannya adalah pilihan yang baik. Pilihan yang buruk adalah pilihan yang tidak dianjurkan dari dalam dakwah. Tetapi ya, setiap orang boleh memilih. Yang penting siap dengan resiko yang dia pilih. Kalau dia memilih hal yang buruk. Karena setiap apapun keputusan kita itu akan ada sebab akibatnya. Ya, mungkin itu aja yang Bante sampaikan sebagai pembuka dalam acara diskusi pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk umat Buddha dimanapun Anda berada. Sekian, terima kasih. Sampai kata Bawantu Sukitata. Sadu. Ya, terima kasih Yang Mulia Biku Indah Gunudara yang telah men-sharingkan, memberikan wejangan kepada kita semua, ceramah Dharma, wejangan Dhamma yang sangat indah dan sangat berharga kepada kita semua. Sangat bermanfaat sekali, Bante. Thank you, Anumodana. Ya, sama-sama. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya terlebih dahulu untuk menayangkan sebuah video tentang Pintu Belajar. Pintu Belajar adalah program dari Buddhist Fellowship Indonesia, dan Pintu Belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada ratusan anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, kejuruan, kemudian di universitas, strata 1, strata 2 maupun strata 3 yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dengan berbagai jurusan. Ya. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh Pintu Belajar yang telah lulus sarjana dan saat ini sudah bekerja dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Nah, ini adalah sebuah video tentang Pintu Belajar yang menggambarkan tentang seorang anak asuh Pintu Belajar yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Marilah kita tonton bersama-sama. Nama saya Ferlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya satu kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu, di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya baru jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong.
Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak, tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah menyaksikan sebuah video dari Pintu Belajar. Dan terima kasih kepada Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami Ibu Lilian Halim, dan semua donatur yang telah mensupport program Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Semoga ke depan lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera yang bisa dibantu pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih baik oleh Pintu Belajar. Dan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang tergerak hatinya untuk mensupport program Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Dan semoga anak-anak asuh Pintu Belajar nantinya bisa bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, lingkungan sekitar, bangsa, dan negara tercinta kita, Indonesia. Ya, terima kasih. Baiklah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, inilah waktu yang ditunggu-tunggu ya, di sesi tanya jawab. Ya, kita persilakan Randy untuk bisa memandu sesi tanya jawab dengan Yang Mulia Biku Indaguno Tera. Waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Leni atas pesan yang disampaikan. Sekarang tiba waktu kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum saya membacakan pertanyaan dari teman-teman yang berada di YouTube, saya ada pertanyaan kepada Yang Mulia Biku Indaguno. Pertanyaan seperti berikut, Bante. Ya, Bante, ya, bagaimana jika seluruh manusia yang ada di dunia ini mencari hal-hal yang sudah jelas akan ditinggalkan karena keserakahan menyelimuti hati dan matanya? ya, itu udah sangat umum ya di dalam masyarakat ya, karena perkembangan batin setiap orang itu berbeda dan ada tahapannya. Ya, tugas kita ketika ada orang-orang yang tetap mengarahkan diri untuk menjadi orang yang mengejar materi, ya yang penting mengejar materi dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai Dhamma, yang seselaras dengan Buddha Dhamma. Itu tidak mengapa, karena kita sebagai umat Buddha pun tidak membenci yang namanya materi. Tetap adalah sebuah kebutuhan
untuk kita. Tetap suatu hal yang dibutuhkan dalam kita menjalani hidup. Tetapi kita harus menggunakan jalan tengah. Dalam arti kita secara materi sukses, secara secara batin juga berhasil. Nah, kita mengembangkan dua-duanya. Jangan hanya satu sisi. Karena ketika banyak orang umat Buddha yang sukses secara duniawi dan memahami dengan baik, ya itu akan bermanfaat. Tinggal yang perlu kita perbaiki adalah ketika orang-orang masih punya keserakahan yang tanpa arah. Ya, kita hanya bagaimana membimbing mereka supaya mengarahkan mereka mengerti dengan benar apa itu harta materi. Sehingga nanti dia akan terarah dengan baik bagaimana mengejar materi dan bagaimana mengejar atau menggunakan materi itu untuk kebajikan. Sehingga yang akan didapat dengan kepunyaan atau kepunyaan materi yang lebih adalah sebuah kebahagiaan dengan dasar ajaran Sang Buddha, dengan pola-pola yang sesuai Dhamma. Di zaman Sang Buddha juga ada pendukung Buddha Sasana yang cukup kaya, seperti halnya Anathapindika dan Visakha. Itu adalah orang yang cukup kaya. Bahkan juga ada raja yang menjadi umat Buddha. Tidak mengapa. Yang di sini adalah bagaimana di sela-sela dia menjadi seorang perumah tangga yang mengejar materi, ia masih ada waktu untuk meningkatkan kualitas batin dengan memiliki harta batin. Hidup adalah harus berimbang antara materi dan batin. Itu saja sih. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk pendengar dimanapun Anda berada. Oke, baik. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari teman kita yang bernama Vidya Lokasanti. Nama budaya Bante. Namo Jika kita Buddhaya. bertekad, jika kita bertekad melatih diri mengembangkan nakama dalam diri kita, akan Hmm. tetapi, akan tetapi masih mencari kekayaan harta dengan tujuan harta tersebut kita danakan kembali untuk kepentingan semua makhluk. Kita danakan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apakah tersebut tidak masalah atau apakah tidak melenceng dengan prinsip nakama itu sendiri? Terima kasih. Seharusnya ya kalau kita mau tuntas secara totalitas, ya harus betul-betul meninggalkan duniawian yang sebenarnya dengan pelatihan-pelatihan sebagai seorang apa? Seorang samana. Seorang samana atau seorang atasila. Apakah dalam prakteknya itu kita itu nanti misalnya mencari mencari, apakah itu selaras? Ya, kalau masih mencari, ya masih punya mencari nafkah gitu, saya rasa ya kurang tepat, tidak sesuai. Kalau itu adalah menyalurkan, nah, menyalurkan dari pihak lain, kita hanya sebagai pelantara, itu masih logis lah ya. Tapi kalau kita mencari untuk itu dengan kita punya mata pencarian, saya rasa kurang tepat, ya, tidak selaras dengan ajaran tentang meninggalkan duniawian. Ya, itu aja. Nah, langkah baiknya ya secara totalitas saja menjadi seorang Atasilani atau menjadi seorang samana sekaligus sekalian. Jadi nggak usah tanggung-tanggung gitu. Kalau kita memang punya kemauan ke arah untuk meninggalkan keduniawian. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih penjelasannya, Bante.
Mm, Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari teman kita dari yang bernama Kema dari YouTube. mm, mm, Eh, mm. Nama budaya Bante. Nama budaya, Kesuksesan menurut pandangan agama Buddha itu seperti apa? Lalu karena kesuksesan setiap orang itu berbeda-beda. eh, Terima kasih. apa yang Jadi terakhir seperti ini. dijelas? Ah, Jadi seperti ini Bante. ya, Eh, Bante, kesuksesan menurut pandangan agama Buddha itu seperti apa? ah, Karena kesuksesan setiap orang-orang itu berbeda-beda. ah, Terima kasih. ya, ya, kesuksesan adalah apa hal yang ketika cita-citanya bisa tercapai pada saat itu namanya sukses dan mampu melewati segala macam rintangan-rintangan, halangan-halangan yang kita bisa atasi. Itu juga sebuah kesuksesan. Memang betul kesuksesan setiap setiap orang ukurannya beda. Makanya ya secara umum ketika cita-citanya tercapai pada saat itulah dia menjadi orang sukses. Nah, kita punya cita-cita apa? Ketika cita-cita itu terwujud, nah, maka itu dikatakan sebagai orang sukses. Atau ketika dia baru saja melewati berbagai macam rintangan, hambatan yang ia lalui dan dia berhasil, itu juga kesuksesan. Jadi tergantung tujuan ya yang dituju oleh setiap orang. Ketika tujuannya itu bisa dicapai, itulah sukses. Jadi sukses itu adalah ketika seseorang bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, nanti baru dia sukses, 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 sukses ya nanti suksesan yang lebih besar. Ya, cukup. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya, Bante. Hmm. Berikutnya, Bante, ada pertanyaan Ya. lagi dari teman kita yang bernama Cindy Cynthia. Hmm. Nama budaya Bante. Nah, budaya. Jika kita memiliki caga, kemurahan hati, dengan berdana kepada seseorang, tetapi respon yang kita dapatkan malah tidak baik. Bagaimana cara mengatasi kondisi tersebut? Oh. Ya diterima saja. Nggak usah terlalu dilawan dan kita tidak usah terlalu dipedulikan dengan komentar orang. Kalau kita jadi orang itu selalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain, ya nanti kita akan terganggu oleh komentar-komentar yang diberikan orang lain. Ada istilah kan, anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya sudah, apapun komentar orang ketika kita berbuat baik dan kita mengetahui bahwa itu memang baik, apapun kata orang, ya tetap itu baik. Jadi ya, yang perlu kita lakukan adalah tidak menanggapi komentar orang. Dicuekin aja. Nggak usah terlalu dipedulikan apa yang disampaikan oleh orang lain. Kadang kan ada istilah sirik tanda tak mampu. Cukup, ya, makasih. Oke, baik Bante. Nah, Oke, Bante, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari teman ya, kita dari ya, YouTube yang bernama Dharma. Eh, Nama budaya Bante. ya, nama budaya. Apakah ada cara-cara yang tidak dianjurkan dalam mencari kekayaan? Yang tidak dianjurkan ya. Nah, Iya, Bante, benar sekali. yang tidak dianjurkan dalam Dhamma ada beberapa bentuk perdagangan yang tidak dianjurkan. Yang pertama adalah tidak dianjurkan umat Buddha itu berdagang narkoba atau obat-obat terlarang. Tidak dianjurkan umat Buddha itu berjualan binatang, ya binatang hidup. Yang ketiga adalah tidak dianjurkan kita itu melakukan penjualan manusia, berjualan manusia, berjualan racun dan berjualan senjata tajam yang akan digunakan untuk membunuh. Itu bentuk
mata pencarian yang tidak dianjurkan di dalam Dhamma. Ya, hendaknya kita sebagai umat Buddha yang mengetahui ini ya, hal ini jangan dilakukan. Karena itu tidak selaras, tidak sesuai dengan yang dianjurkan di dalam agama Buddha. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bante atas penjelasannya. Hmm, Selanjutnya, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Bante. Ya, Eh, dari Lisa, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bante, kita tahu bahwa apa yang kita cari khususnya materi akan kita tinggalkan. Ya, Tetapi sebagai umat rumah tangga, kita membutuhkan materi untuk menunjang hidupnya. ya. Apakah ada batasan-batasan yang perlu kita perhatikan dalam mencari materi? Batasannya adalah harus mencari dengan cara yang benar. Harus mencari dengan jalan yang sesuai Dhamma. Ah, karena batasannya adalah kita harus mencari dengan cara yang baik, cara yang benar, yang tidak melanggar hukum agama maupun hukum negara, serta juga tidak melanggar norma adat yang berlaku dimanapun kita berada. Harus selaras dengan hal-hal yang ada di tempat di mana kita berada. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Jadi kita harus mengetahui seluk-beluk kondisi yang ada di tempat kita ada, sehingga kita bisa melakukan melakukan hal yang berguna, serta juga mencari harta dengan cara yang benar, yang sesuai dengan Dhamma. Karena kita tahu kondisi dan situasi yang ada di tempat tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, Bante. Terima kasih atas Ya, penjelasannya. ya, Oke. Baik, Bante. Pertanyaan selanjutnya ya. dari Deriana Putri Nataliani. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bante, Ya, bagaimana caranya mengatasi kekhawatiran atau kecemasan ketika kita mencari dan melepaskan hal-hal yang akan kita tinggalkan? Terima kasih. eh, kecemasan dan kekhawatiran adalah suatu hal yang termasuk dalam bentuk niwarana. Niwarana adalah penoda batin yang harus kita singkirkan, yaitu dengan cara kita sering juga melakukan perenungan terhadap yaitu hukum sebab akibat, yaitu itu juga bisa mengurangi bentuk kekhawatiran, serta juga menanamkan pengertian terhadap diri kita sendiri, pengertian terhadap kepemilikan kita, menerapkan, memahami tentang hal-hal yang ada sebagaimana adanya. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir, bahwa kita juga harus sering merenungkan bahwa kita hidup di saat ini. Kadang-kadang kan kita mengkhawatirkan hal yang lampau yang akan datang. Kan yang akan datang belum terjadi, yang sudah lampau, sudah berlalu. Jadi kita belajar untuk hidup di saat-saat ini. Itu juga bisa membantu supaya kita itu berkurang rasa khawatir kita. Itu. Dan kemudian juga mengurangi bentuk kemelekatan, ya, upadana. Itu juga harus dikurangi. Nah, karena kadang-kadang khawatir muncul, gelisah khawatir muncul itu karena ada rasa kemelekatan terhadap kepemilikan semu kita. Itulah yang menyebabkan kita khawatir. Khawatir dengan si A, khawatir dengan si B, khawatir dengan barang ini, barang itu. Ya, itu adalah suatu bentuk kemelekatan. Makanya kita harus mengurangi dan memahami setiap orang akan mewarisi karmanya sendiri. Sekian, terima kasih.
Oke, baik Bante. Ya, Sembari kita menunggu pertanyaan dari YouTube selanjutnya, saya masih memiliki pertanyaan Bante. mm-mm. Bante, bagaimana Ya, jika seseorang terus-menerus meningkatkan teknologi dengan tujuan menciptakan alam atau dunia sendiri? Jadi kalau misalkan tadi kita ke materi kita, mencari yang akan ditinggalkan. mm-mm. Kalau semisal dia mencari terus-menerus di bidang teknologi Teknologi, dengan mm-mm. ya dengan Dengan tujuan tujuan. karena ia takut akan meninggalkan dunia ini, eh, sehingga dia menciptakan alam atau dunia sendiri. Mm-mm. Ya, itu juga kalau kita berharap untuk supaya hidup terus-menerus, itu adalah hal yang mustahil. Hal yang mustahil, walaupun dia berusaha mengadopsi teknologi semacam apapun, supaya mudah lebih lama, ya, supaya tampil awet, itu menyalahi hukum. Nah, itu nggak mungkin bisa. Karena hukum di dunia ini adalah perubahan atau anicca. Kalau dia ingin tetap bertahan di kondisi yang sama dengan teknologi yang ada, itu akan kalau bekerjanya itu menyalahi hukum alam, itu tidak mungkin berhasil. Itu saja. Karena apa? Tetapi kalau dia mencari teknologi yang selaras, yaitu tidak melawan hukum anicca, perubahan, bekerjanya selaras, ya itu tetap akan bisa. Tetapi kalau mencari ya, misalnya takut tua, kemudian dia mencari obat supaya tidak tua, itu mustahil. Ya kecuali mati muda ya, nggak tua. Ya. Nggak mungkin terjadi ya. Kalau dia mencari hal untuk mengabadikan ya suatu hal, itu tidak akan terjadi. Itu. Karena itu tidak bertentangan dengan hukum alam, yaitu berubah ketidakkekalan. Oke, baik Bante. Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Berikutnya Bante, ada pertanyaan kembali dari YouTube, penonton YouTube dari Firmansyah, Ya, ya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bante, jika Ya, kita meninggal dunia dan meninggalkan harta yang banyak, tetapi kita ya. danakan, apakah harta tersebut bisa membuat kita terlahir di alam bahagia? Maksudnya sebelum meninggal, Di sini kalau saya pahami ya Bante ya, eh, dia itu family. eh, dia itu meninggal, lalu dia kan Dia, sepertinya eh, kekayaan dia didanakan. oh Nah, gitu. karena Telah, didanakan itu, apakah ketika dia didanakan itu, apakah dia bisa terlahir di alam bahagia? ya, Seperti itu ya, Bante. kembali kepada pribadi dia ketika keluarganya melakukan perlimpahan jasa, ia sanggup mengetahui atau tidak. Ya, kalau dia mengetahui dan turut berbahagia, ya harta yang ia tinggalkan itu akan bermanfaat untuk dia. Tetapi kalau pikirannya dia, batinnya dia didera oleh kemelekatan, dan malah justru sebaliknya ketika saudaranya mendanakan dia tidak senang, ya itu akan berbalik. Kembali kepada pribadinya dia. Ketika keluarganya itu melakukan patidana atau pelimpahan jasa, kondisi dianya sendiri seperti apa? Ini yang akan menjadi penyebab dia bahagia atau tidak dengan eh, perbuatan baik yang dilakukan keluarga. Kembali kepada si yang meninggal ini, gitu. Baik Bante, terima Ya, kasih atas jawabannya. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir dari ya, saya sendiri ya, Bante ya. ya, Bante, ya, bagaimana jika Oke, dengan tujuan agar manusia yang ada di dunia ini dapat hidup lebih bahagia dan sejahtera. Jadi tujuannya itu lebih untuk membuat para manusia itu tidak perlu khawatir lagi tentang segala hal yang membuat dia menderita. Nah, tetapi
dia melupakan tentang agamanya Bante. Jadi dia fokus terus ke teknologi gitu Bante. Kalau dia mencari mengembangkan teknologi dengan tujuan untuk menolong umat manusia, tujuannya itu baik, ya. Tujuannya itu baik karena apa? Bertujuan untuk menolong umat manusia. Tetapi apa yang menjadi tujuannya dia itu belum tentu tercapai karena angan-angannya itu terlalu tinggi. Kadang kita nggak berpikir, kita menolong diri sendiri aja belum tentu tertolong. Nah, kita terlalu luas memikirkan yang di luar kita. Padahal yang perlu kita urus adalah diri sendiri dulu. Bagaimana diri kita sendiri bisa aman dalam kondisi aman dalam arti ya kita bahagia sendiri, sudah bahagia belum? Nah, kadang-kadang kita sering keluar, 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 akhirnya kelewatan. Kelewatan akhirnya tujuan hidupnya sendiri terabaikan. Nah, itu juga nggak tepat. Dia memikirkan orang lain, tetapi diri sendiri itu nggak terurus. Kan nggak sesuai. Harusnya kan ngurus diri sendiri, setelah terurus dengan baik, kita baru ngurus orang lain. Betul tidak? Nah, Betul Bante. ini sebuah analogi lagi nih. Kalau kita masih dalam lumpur, kemudian kita berusaha melepaskan orang lain dari lumpur, masuk akal tidak? Sudah. Jadi Ya. kita harus menyelamatkan diri kita sendiri dulu. Boleh kita berinovasi untuk mengembangkan teknologi ini, teknologi itu untuk kemakmuran orang banyak. Boleh. Tetapi perlu dipikirkan diri kita sudah sejauh mana. Gitu loh. Oke, baik. Terima Ya. kasih Bante atas Ya. pertanyaannya. Mm, Bante di sini ada yang chat komentar lagi. Satu lagi Bante mm, ya. ya. Dari Nindi Arista. Mm, Namo Buddhaya. ya, nah udah ya. Bante, Ya. izin bertanya. Mm, Bagaimana seseorang dapat menemukan jalan menuju pencerahan dalam pandangan agama Buddha? Dan apa ya. praktik yang mendukung pencapaian tersebut? Eh, Kalau kita mau mengarah kepada jalan hidup sebagai orang yang meninggalkan keduniawian, harus memilih jalan hidup sebagai seorang samana, ya, sebagai seorang samana. Kemudian di dalam kesamanaannya itu, hendaknya dia selalu berusaha untuk mempraktekkan panya sila samadhi, kebijaksanaan, kemoralan, dan keteguhan batin atau samadhi. Nah, ketika ini bisa dilatih dan dilatih, dikembangkan secara bertahap, setahap demi setahap, nantinya ketika memang serius dalam berlatih, tidak mustahil bagi orang tersebut untuk meraih kebebasan. Kalau orang itu serius dalam menjalani hidupnya sebagai seorang sama, gitu. Ya, sekian, terima kasih. Oke, baik Bante. Demikian tadi semua pertanyaan yang disampaikan oleh audiens yang di YouTube sudah terjawab semua. Semoga yang audiens yang mendapatkan jawaban dari Bante dapat eh, mendapatkan jawabannya. Oke, baik. Eh, Terima kasih Bante atas penjelasan dan wawasan yang baru kita semua, yang mulia Hmm. Biku Bante Daguno. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Leni. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante atas Ya, sharingnya yang sangat indah ya, dan sangat ya, berharga buat kita ya, semua. ya, Sangat memberikan manfaat sekali buat kita semua dan ya, masyarakat Indonesia. Thank you Bante ya, Anumodana. sama-sama. Thank you juga Randy yang telah memoderasi sesi sharing pada hari ini. Anumodana. Ya, Bante, Sama-sama. hmm,
karena masih ada waktu ya, izin bertanya ya Bante ya. Boleh. Bante, dengan adanya perkembangan teknologi di bidang apapun, di bidang kedokteran, di bidang eh, kecantikan dan Heeh. sebagainya, ya. Iya, Nah, saat ini kan Bante, maksudnya banyak sekali skincare atau produk-produk kecantikan iya, iya. dan dokter-dokter kecantikan Cantikan. yang siap untuk eh, Mempoles. mempoles, Heeh. ibaratnya mungkin kita bisa Mengu tampak, ya, kita ya, yang misalnya ya, bisa nampak lebih bisa tampak elegan, eh, ya, 20-30 tahun lebih lebih muda mudah. daripada Aslinya. sebenarnya, ya. Nah, Mungkin kita udah 40 tapi bisa nah, tampak seperti 20-an. mm-mm. Nah, tadi Bante kan memaparkan bahwa segala sesuatu yang bertentangan atau dengan hukum alam Nah, atau yang diajarkan oleh Sang Buddha, hukum-hukum universalnya itu nah, eh, akan sulit untuk eh, dijalankan, gitu. ya, Nah, eh, bagaimana pandangan Bante terhadap produk-produk kecantikan yang bisa dan dokter-dokter kecantikan yang bisa membuat kita perubahan. Mm, tampaknya uh, lebih mudah, lebih mudah mudah. 20-30 tahun Mm, daripada aslinya Bante. Maksudnya ya, bagaimana pandangan Bante ya, terhadap hal itu? Itu kan sebenarnya di satu sisi ya Bante ya, mm-mm, is a good thing buat mm-mm, perkembangan ilmu pengetahuan, ta- sains dan teknologi ya. Itu mm-mm, satu kabar baik ya Bante. mm-mm, Tapi di satu sisi, di sisi spiritual, nah itu mm-mm, kan eh, kayak di sisi dhamma juga secara psikologis, kayak kita sendiri, kita contoh diri sendiri aja ya, kayak apa namanya, melawan, ada penolakan ya di dalam batin kita, ada penolakan terhadap penuaan. Mungkin kita kalau kadang-kadang berkata ya Bante, oh mm-mm. tumbuh satu rambut putih gitu Betul, ya, ya, atau kerutan, ah, itu sudah muncul di dalam batin kita penolakan Bante. mm-mm, Saya contoh sampel iya, diri sendiri iya, aja Bante. ah, Gitu. Nah, eh, pandangan Bante gimana? Tadi satu soal tentang eh, produk-produk kecantikan dan mm, dokter-dokter kecantikan yang saat mm, ini sangat populer ya di mm, Indonesia maupun di mancanegara, terutama mm, mm, di Korea ya. Mungkin kita mau mm, seperti apa tampaknya seperti artis-artis Korea ya, silakan mungkin dipilih aja gitu mm, ya. Gitu. Nah, ya, mungkin kita minta pencerahan Bante. Terima kasih, ya, Anumodana. ya, itu hanya memberikan apa ya, memberikan suatu hal yang semu sebenarnya, ya, yang semu dalam arti, ya, sebenarnya kalau kita mau tampil elegan, tampil apa, yang kita dianjurkan dalam Dhamma kan memunculkan kecantikan yang dari dalam, ya, itu yang harus kita kembangkan, yaitu berapa kekuatan moral sama kekuatan pikiran itu sendiri. Itu yang harus kita latih, kita kembangkan. Sebenarnya bisa, maksudnya me dhamma juga bisa. Semua itu masih selaras. Kalau masih mengubah, itu kan perubah, itu tetap masih bekerja sesuai dengan perubahannya. Ya, kalau masih bekerja sesuai dengan bisa. Kalau dokter-dokter ini kan mengubah kan, berarti anicca kan. Ya, masih masih sesuai, cuman mungkin karena nggak apa arahnya yang berbeda. Namanya dokter itu pasti merubah. Nah, kalau merubah ini berarti sesuai dengan hukumnya, yaitu anicca, melakukan bentuk perubahan. Ya,
Cuman ya karena kemajuan teknologi ini, perubahan ini diarahkan kemana? Nah, ini kembali kepada pribadi orang tersebut. Kalau pengetahuan ini kan sebenarnya netral, sifatnya netral. Netral. Orang-orang yang masih melakukan hal semacam ini adalah orang yang belum bisa menerima yang namanya kenyataan. Nah, ini adalah sebuah pilihan bagi mereka. Karena ini adalah teknologi nggak bisa kita rem. Tapi teknologi ini sifatnya netral. Dan kita mau merubah diri menjadi lebih muda usia 20 tahun adalah pilihan. Tetapi pilihan itu ya belum tentu aman untuk semua orang. Kenapa? Bentuk dari fisik manusia itu tingkatnya berbeda-beda. Maka mungkin dari bentuk perubahan yang dilakukan oleh dokter ini tidak semua sukses. Karena apa? Ya karena itu berbagai macam faktor yang menyebabkan keberhasilan dari seseorang itu adalah harus didukung berbagai macam faktor juga. Ada karma baik, ada kekuatan fisiknya memang memenuhi syarat, dan lain sebagainya. Dan kalau ininya enggak, teknologinya juga sesuai dengan badan jasmani kita, kan harus ada syarat-syarat semacam itu. Kalau enggak itu, eh, kalau syaratnya itu enggak terpenuhi, pasti perubahan itunya beresiko. Setiap hal yang dilakukan bukan alamiah, pasti ada resikonya. Dan biasanya orang kan ya nggak apa-apa, ada risiko nggak apa-apa. Yang penting kan saya bisa tampil cantik, gitu loh. Ya, biasanya dokter kan sebelum melakukan bedah-bedah begitu kan sudah memberikan wejangan dulu sama orang, nggak sembarangan dia. Ya orangnya itu kan siap, ya sudah nggak apa-apa gitu kan, gitu. Pilihan. Kalau hal-hal semacam ini, teknologi semacam ini adalah sebuah pilihan bagi orang. Yang penting setiap memilih harus punya resiko. Tetapi kita sebagai Buddhis ya seharusnya ya harus memahami tentang kenyataan hidup. Bahwa hidup kita sebagai orang itu ada batasnya. Ada masanya. Kalaupun kita mau selalu tampil kelihatan awet muda, nggak usah sampai sebegitunya lah. Karena lebih bagus kita mengolah batin, memunculkan sifat kecantikan yang berasal dari dalam. Harus mengingat Wisaka waktu itu. Wisaka itu umur 120 tahun, tapi tetap nampak awet muda. Dari mana? Dari perilaku luhur yang ia miliki. Itu saja. Oke, terima kasih Bante atas Ya, wejangannya yang sangat ya, bermanfaat. ya. Ya, Bante, terkait topik hari ini kan mencari Mm-mm. yang akan ditinggalkan. Ya. Iya, Nah, kadang-kadang kalau kita eh, memaknai kata tersebut ya, kadang-kadang orang mengartikan di hal-hal yang agak negatif, Bante. Maksudnya, oh, eh, ya kalau memang kita mencari dengan susah payah, tetapi akan ditinggalkan, eh, lebih baik nggak kadang usah mencari. kalau ya kadang kalau paham yang ekstrim kan lebih Ya, baik tidak berbuat apa-apa gitu iya. loh Bante. Uh, Mungkin uh, Bante bisa memberikan pencerahan sedikit ya supaya kata-kata ini tidak disalahpahami Bante gitu. Iya. Ya, Ya, terima kasih Bante. aduh.
Ini kan tergantung dari cara kita memandang, ya. Kita termasuk bagian yang pesimis atau optimis, ya. Eh, Mencari yang akan ditinggalkan di sini adalah kita kan ya jelas-jelas ya. Kita dari muda bekerja, ini sebuah kenyataan. Kerja itu mengumpulkan, tabung, menabung di bank deposito. Nah, mati di bawah enggak? Saya tanya itu. Kan ini kenyataan. Hanya sebuah kenyataan. Kenyataan yang eh, ya kita kadang-kadang gitu loh. Dari muda kita push ya, tenaga kita push ya, sampai betul-betul bisa berhasil. Tetapi kalau kita nggak bijak dalam menggunakan, ya hanya dikumpulkan saja tanpa kita menanam balik, ya itu kan riskan, sangat riskan sekali. Makanya kita bukan melarang kita untuk jadi kaya, tidak. Silakan semua orang umat Buddha jadi kaya. Tetapi dalam arti harus bijak dalam menggunakan kekayaan itu. Harus menabur benih kembali. Supaya apa? Yang ditabur inilah yang akan dibawa. Yang dia akan dibawa dalam kehidupan yang akan datang. Tetapi yang kita simpan di bank itu akan menjadi milik pewaris kita ketika kita meninggal. Itu menjadi pewaris kita. Nah, semua akan kita tinggalkan semua. Apapun itu. Mobil bagus, rumah bagus, tanah luas, deposito, eh, apa segala macam perusahaan. Semua nggak ada satupun yang dibawa. Nah, ada yang bawa perusahaannya mati. Nggak ada. Yang kita bawa apa? Perbuatan kita. Meliputi yang baik maupun buruk. Yang baik ya dibawa, yang buruk juga dibawa. Nah, selama kita berhasil dalam kesuksesan duniawi, lebih banyak kita lakukan. Yang baik atau yang buruk. Kalau yang baik, ya memungkinkan kita untuk aman, selamat. Dalam arti bisa lahir di surga. Tapi selama kita berhasil, kemudian kita menyeleweng, digunakan untuk hura-hura, untuk senang-senang, untuk pesta-pesta, untuk segala macam yang nggak jelas, yaitu resiko. Itu. Nah, makanya harta ini sebenarnya netral. Mau baik ya tergantung orangnya, mau buruk ya tergantung pemiliknya. Itu. Makanya, nah bagaimana kita berhidup berimbang dalam arti kita di samping juga mencari materi untuk mempertahankan hidup dan untuk berbuat baik, juga menyeimbangkan dengan mencari harta batin, karena harta batin inilah yang akan menjadi teman kita dalam hidup. Ini sebenarnya kenyataan, bukan negatif. Nyata adanya, gitu. Mencari yang akan ditinggalkan. Nah, cobalah kita mati-matian lah, MM-an ya, supaya dapat hektar-hektaran lahan di Kalimantan ya. Tapi nyatanya mati juga nggak ada satupun, 1 hektar pun nggak ada yang dibawa. Ya kan? Nah, Di IKN ya berarti ya. jadi KN gitu. Ya nanti pewarisnya ya yang selanjutnya ya akan mempersiapkan pewaris. Tapi di samping kita juga itu nggak salah, boleh. Tetapi kita harus juga mengumpulkan yang namanya harta batin itu. Gitu. Itu juga nggak keliru karena kita juga mempersiapkan untuk pewaris kita kan itu juga nggak salah. Gitu. Tapi di samping di sela-sela itu kita juga ada mengumpulkan harta batin. Maksudnya hidup berimbang.
Ya, terima kasih Bante Ya, ya atas wejangannya. ya, Nah, Bante, di Buddhist Fellowship Indonesia ya apa dengan program pintu belajarnya ah, kan banyak sekali anak-anak asuh pintu belajar ya yang masih hmm, bersekolah hmm, baik di eh, PAUD, sekolah dasar, di hmm, sekolah menengah atas, kemudian kejuruan di hmm, universitas ya Bante ya. ya, Nah, ya, eh, ada ratusan ya Bante ya. Nah, ya. jadi Oh, banyak ya, iya banyak banyak. sekali. Ya, Ah, eh, jadi mungkin Bante bisa memberikan eh, sedikit wejangan lah buat anak-anak asuh pintu belajar Iya, pada masa muda itu mungkin harus mencari apa ya supaya eh, ke depannya di masa depan mungkin mereka bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik, lebih sukses ya dan bisa yang paling penting adalah bisa memberi manfaat ya kepada banyak orang gitu dan masyarakat Indonesia ya. Eh, ya terkait topik ini apa yang mesti dicari dulu sebelum hmm, kita bahas yang ditinggalkan iya. ya Jadi, bagi anak-anak muda ya. ya, Terima kasih Bante. yang terpenting adalah harus mencari jati diri. Ya, yang terpenting adalah kita tahu jati diri kita. Dan kita siapa sebenarnya? Dan maksud saya, potensi apa yang kita miliki gitu loh. Setiap orang kan sebenarnya punya potensi. Jadi anak-anak ini harus dilatih untuk mencari potensi akan dirinya sendiri. Jangan berusaha untuk menjadi orang lain. Berusahalah untuk jadi diri sendiri dengan potensi yang ia miliki. Maka setiap orang ini harus berusaha untuk memahami talenta masing-masing. Bakat ya, secara bahasa umumnya itu bakat. Bakat apa sih yang aku miliki? Ya itulah yang harus dikembangkan. Karena dikatakan punya satu keahlian lebih penting dibanding dengan banyak ilmu tapi tidak kelar. Maksudnya hanya setengah-setengah. Jadi harus punya satu keahlian. Karena keahlian inilah yang akan menjadikan mesin ATM untuk anak-anak yang punya keahlian. Dan keahliannya itu harus di atas rata-rata orang lain. Kalau keahliannya biasa-biasa aja, siapa yang mau lirik? Nah, itu loh. Inilah sebenarnya mesin ATM-nya adalah itu keahlian. Dan dia punya keahlian yang di atas rata-rata orang lain. Nah, setiap pribadi ini punya potensi yang berbeda. Ada yang mungkin apa ahli bahasa yang masih mumpuni di dalam bahasa ada. Ada mungkin yang mumpuni dalam bidang ngomong ya, ya. Ada mungkin yang mumpuni di bidang masak. Itulah yang harus diasah. Ada yang mumpuni mungkin di bidang komputer, itulah itu yang diasah. Kadang-kadang ibu-ibu ini malah justru mengeleskan yang anaknya nggak bisa. Kan lucu. Harusnya yang dileskan adalah yang anaknya pinter. Karena orang itu cukup punya satu keahlian. Tapi keahliannya adalah di atas rata-rata orang. Kenapa anaknya les di sana? Oh dia nggak bisa lah Bante. Nah, sudah nggak bisa dileskan lagi. Jadi intinya adalah sebagai anak-anak muda yang punya bakat, punya potensi, bagi ibu yang punya anak, hendaknya ya kalau
mau mengembangkan keahlian dari setiap anaknya itu harus memilih yang paling mumpuni di antara yang ada. Seorang anak ketika memiliki pengetahuan yang cukup di bidangnya, cukup satu bidang saja yang cukup mumpuni itu sudah cukup membanggakan. Kadang-kadang kita itu mau semuanya. Padahal ya anak ini nggak mungkin sanggup untuk memiliki kesemuanya itu karena keterbatasan dari si anak ini. Itu. Jadi harus memilih mana yang terbaik dari anak, potensi apa yang sebenarnya ada di dalam diri anak itu. Yaitu dengan cara mengenali bakat dan potensi. Itulah yang harus diasah sejak dini supaya nanti bisa menjadi jalan untuk kesuksesan untuk diri. Cukup. Cukup ya. Ya, terima kasih Nah, Bante nah, Anumodana atas ya. wejangannya Bante. Mm, Ya, semoga bisa membawa manfaat dan berkah mm, buat kita semua dan ya, masyarakat Indonesia, Bante. ya. Ya, Bante. Mm, Hmm, sebagai uh, penutup ya, ah, mungkin Bante bisa memberikan sedikit pesan-pesan ya kepada mm, kita semua dan mm, masyarakat Indonesia terkait topik kita pada hari ini, mm, mencari mm. yang akan ditinggalkan, Iya, supaya sharing dan diskusi kita pada hari ini eh, bisa lebih diserap lagi oleh umat Buddhis dan masyarakat Indonesia. Mungkin masyarakat dunia juga ya, karena YouTube ini ya, tidak membatasi mm. untuk Area, hanya dinonton di ya, Indonesia saja ini ya. saja, ya betul, Oke, ya. ya, Ah, terima kasih Bante, mohon ya, pencerahannya. ya. Kita sebagai manusia harus bisa hidup berimbang dalam mencari harta materi maupun harta batin. Harta materi masih diperlukan untuk menjalani kehidupan saat sekarang, memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, serta juga berbagai macam hal yang dibutuhkan oleh manusia. Karena makin kita punya, makin banyak yang kita inginkan. Ya, hal itu kita hendaknya juga tidak hanya berfokus pada pencarian materi, yang semua hanya kita pakai ketika kita masih hidup. Nah, setelah meninggal itu akan kita tinggal. Di samping kita mencari materi, ya kita hendaknya juga mencari harta batin, yaitu berupa keyakinan, moralitas, malu berbuat buruk, dan takut akan akibat perbuatan buruk. Punya pengetahuan, punya kemurahan hati, serta juga kebijaksanaan adalah hal yang harus kita miliki untuk menyimbangkan antara batin dan materi. Karena walaupun bagaimana, ini sangat penting untuk menjalani kehidupan. Karena kehidupan yang kita jalani adalah tidak akan ada bentuk perubahan-perubahan. Ya, kalau memang perubahannya ke arah yang baik, setiap orang bisa menerima. Tetapi ketika suatu saat adalah mengarah ke perubahan yang buruk, kadang orang tidak sanggup menerima. Disitulah diperlukan harta batin berupa mental yang kuat untuk menghadapi kenyataan. Karena kalau nggak punya mental yang kuat, orang itu biasa dan akhirnya mengarah ke hal-hal negatif. Berusaha mencari penyelesaian yang di luar
yaitu dengan pergi ke tempat tempat-tempat dugem, atau mungkin kadang-kadang kalau orang sudah tidak tahan, akhirnya lari ke narkoba untuk menutupi masalah. Ini adalah tidak benar, sebuah pelarian dan tidak menyelesaikan masalah. Yang perlu kita menjadi renungan bagi kita adalah setiap apapun ya, pasti akan berlalu. Meliputi yang baik maupun buruk, semua akan berlalu. Jadi, kita sebagai manusia hendaknya mampu melewati proses yang sedang kita jalani saat ini. Baik proses yang menyenangkan maupun proses yang tidak menyenangkan. Semua harus kita lewati. Kalau kita sanggup, ya berarti harta batin kita itu sudah lebih baik. Dan walaupun sudah baik begitu, tetap harus ditingkatkan. Supaya menjadi lebih baik lagi dan kita lebih siap untuk menghadapi arus kehidupan yang tidak pasti. Ya, itu sebagai akhir kata dari saya, pesan-pesan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Ibu Bapak serta saudara. Sekian, terima kasih. Sampai sata Bawantu Sukita. Terima kasih Bante Yo, Anumodana atas ya, sharingnya. ya, Ya, Bante, mungkin ya. untuk menutup sesi pada siang menuju sore hari ini, kita mengundang Bante untuk bisa memberikan pelimpahan jasa atas jasa-jasa perbuatan baik yang telah dilakukan kepada para leluhur, para dewa, dan semua makhluk yang membutuhkan. Terima kasih. Ya. Yo, ya mari semuanya bersikap anjali. Saya akan melakukan patidana untuk semua makhluk. Semoga mereka berbahagia. Icitang patitang tong angkipamewa sami jato sape purento sankapa cando panaraso yata manico tiraso yata sapitiyo wiwajanto sabaro Vinasato mate bawatwantara yosuki Gayuko bawa biwadana silisani Woda pacayino cattaro dhammawa Dandiayu wanno sukang Palang ayan cako dakina dina sanggami Titita dikaratang itaya satana so bakang bati Sonyatin damo ca ayang nidasito Petana puja jakata ulara Palanca bikunang manopadinang Tumem anapakan di bawatu sabba manggalang rakanto sabbate sabba buddha nupawina satta suti bawantu te bawatu sabba sabbate wata sabba dhamma nupawina satta suti bawantu te Bawatu sabba manggalang rakanto sabba dewata sabba sanggano bawena sada sote bawantu te. Ya, terima kasih Anumodana Bante. Ya. Semoga sharing ini bisa membawa berkah dan manfaat untuk kita semua dan seluruh masyarakat Indonesia dan semua makhluk. Ya. Berarti kami dari Buddhist Fellowship Indonesia ingin memberikan apresiasi berupa zakat kepada Bante. Yo, Kita berikan terima secara kasih. virtual terlebih dahulu Ya, Bante. enggak apa-apa, santai aja ya.
Sudah, terima Ya, kasih atas piagamnya. Oh, cantik kali. Ya, kita serahkan secara virtual terlebih ya, dahulu. oke, Kita ya, ya, dokumentasikan satu ya. oke, oke, boleh. Oke. 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 Terima kasih Bante, Yo, terima kasih Randy, terima kasih mm, Bapak Ibu dan teman-teman mm, semuanya. mm, Sampai ketemu lagi di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih mm. semuanya. Bye-bye. Ya. Selamat siang, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Reni Steven, anak asuh Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia, Ibu Lilian Halim, founder of Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, Bro Sofian Halim, Head of Pintu Belajar, Sis Leni Chow, President of Buddhist Fellowship Indonesia, Sis Reni Ong, Vice President of Buddhist Fellowship Indonesia, semua jajaran pengurus dan para donatur Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia atas beasiswa yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat melanjutkan studi saya di Universitas Budi Dharma dengan jurusan Sistem Informasi. Semoga ilmu yang saya dapatkan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia tercinta. Terima kasih. Nama saya Ferlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya satu kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu. Di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.